Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 praktikum Machine Learning dari mata kuliah Machine Learning. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang mana di sini kami mengambil judul analisis penerapan metode ANN dan CNN pada dataset buah semangka dan jeruk. Oke, di sini anggota dari kelompok 7, yang pertama ada Gilang, ada saya sendiri, Arsy, kemudian ada Marsyanda, ada Rahmat, dan terakhir ada Kiwit. Oke, klasifikasi itu adalah proses pengelompokan atau pengkategorian objek atau data ke dalam kelas atau kelompok tertentu berdasarkan karakteristik atau fitur tertentu. Dalam kasus klasifikasi buah dari gambar, sistem akan belajar untuk mengenali pola atau ciri-ciri yang membedakan satu jenis buah dari yang lain, dan kemudian mampu mengkategorikan buah tersebut ke dalam kelas yang sesuai. Oke, jadi dataset yang kita ambil ini eh, adalah fruit classification yang dimana dataset ini berbentuk gambar buah-buahan dengan jumlah total gambar 22.495. Ukuran set pelatihannya ada 16.854 gambar atau satu buah atau sayuran per gambar. Ukuran set pengujiannya ada 5.641 gambar atau satu buah atau sayuran per gambarnya. Dan jumlah kelasnya yaitu ada 33 buah dan sayur. Dikarenakan banyaknya kelas data, maka kami mengambil masing-masing satu kelas data. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh saya. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan yang dimana tujuannya pada praktikum kali ini yaitu mengevaluasi kemampuan model CNN dalam mengenali dan mengklasifikasikan gambar semangka dan jeruk dari dataset yang diberikan. Yang kedua, mengukur dan menganalisis kinerja model dalam mengidentifikasikan dan membedakan antara semangka dan jeruk. Next, di sini kita menggunakan ada beberapa library. Yang pertama yaitu ada import yang dimana untuk mengimport modul untuk operasi sistem. Yang kedua ada NumPy untuk memberikan mengimport modul dan memberikannya. Yang ketiga ada Matplotlib yaitu mengimport modul Matplotlib dan memberikannya alias PLT. Dan selanjutnya ada import Matplotlib lagi yang dimana untuk mengimport modul MATLAB image dan memberikan alias MPIMJ-nya. Yang selanjutnya ada import CV2 yaitu untuk mengimport modul CV2 atau OpenCV. Yang ketiga ada from PIL import image yaitu untuk kelas image dari modul PIL. Yang selanjutnya ada selection sekalian selection yang dimana untuk mengimport fungsi trend dan split dari modul sekalian model selection. Yang selanjutnya ada TensorFlow yang dimana untuk mengimport modul TensorFlow dan memberikan alias TF. Selanjutnya ada mengimport TensorFlow untuk mengimport TensorFlow dan memberikan alias. Dan yang selanjutnya ada from from TensorFlow import class yaitu untuk mengimpor modul dari kelas dan TensorFlow. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada Saudari Marsa. Baik, saya akan menjelaskan tentang import data, deskripsi dataset. Baik, di praktikum ini kita menggunakan dua cara, yaitu ada ANN dan CNN. Yang pertama, ini kita menggunakan metode ANN. Baik, yang pertama kita memanggil modul dari library perpustakaan yang sudah tadi dijelaskan, yaitu kita di sini memasukkan datanya melalui Drive, sehingga kita form Google Drive dan melakukan pemanggilan Google Drive itu. Selanjutnya, di sini kita memasukkan link Google Drive, yaitu ada dua data latih, yaitu data test orange dan data latihan train dari watermelon. Selanjutnya, sehingga dihasilkan gambaran antara
watermelon dan jeruk yang dimana pada file tersebut semangka mengambil 5 file teratas, sedangkan jeruk mengambil sebanyak 5 file terbawah. Kemudian menampilkan jumlah masing-masing dari file yang didapatkan, yaitu 475 gambar dan semangka, didapatkan 475 gambar semangka dan 479 dari gambar jeruk. Nah, selanjutnya pada gambar ini, baik sebelah kiri, pada ini merupakan pembuatan label dari semangka dan jeruk yang telah diinisialisasi di mana semangka adalah 1 dan jeruk adalah 2. Kemudian menampilkan 5 file pertama dari masing-masing, lalu menampilkan panjang file semangka dan jeruk. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, ini kita menampilkan panjang dari seluruh label yang telah digabungkan dan didapatkan jumlah yaitu 959. Dan kemudian dilakukan hal yang sama dengan melakukan hal yang sebelumnya, tetapi yang membedakannya adalah hanya pada jeruk di mana menampilkan 5 file terakhir, sehingga didapatkan gambar semangka dan jeruk. Dari hasil gambar di atas, dari gambar semangka dan jeruk ini, merupakan tampilan menggunakan pad, di mana akan menampilkan sesuai dengan pad yang diisikan, yaitu memanggil watermelon urutan pertama, watermelon 0, sehingga muncullah gambar watermelon, dan pada jeruk yaitu orange 1, sehingga menampilkan gambar jeruk urutan pertama. Nah, di sini juga kita menjelaskan ya pixel-pixel yang ada pada variabel. Elemen pertama dari variabel data di mana gambar di atas menunjukkan pixel yang memiliki ukuran 128 dikali 128 RGB dengan menggunakan array yang mana gambar ini adalah gambar pertama jeruk setelah melakukan pre-processing. Nah, dari gambar-gambar tersebut, paling atas merupakan variabel data latih yang sebelumnya dilakukan pada penskalaan yang merupakan pixel urutan 128 RGB pada data latih. Kemudian pada gambar di bawahnya merupakan hasil dari penskalaan data latih yang dimana ada data sebelumnya telah dibagi menjadi train dan data test. Dari gambar tersebut, dari gambar hasil di samping ini adalah data train atau latih yang dibagi menjadi nilai pixelnya yaitu 255 dan kemudian dilakukan pengskalaan yang hasilnya dapat dilatih dari gambar sehingga gambar memiliki nilai rentang dari 0 dan 1. Baik, di sini kita juga akan melatih model CN dan evaluasi model, yang mana ini adalah hasil dari pelatihan model yang terlatih dengan 5 epoch dan split validasi sebesar 10%. Dari pelatihan data, latih tersebut akan menampilkan nilai akurasi, yang mana nilai akurasi ini nilai akurasi tidak hanya menampilkan nilai akurasi, tapi juga menampilkan nilai loss, validasi akurasi, dan limit epoch. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Maaf, itu masih yang slide tadi. Selanjutnya setelah dilakukan pelatihan model, di sini kita akan melakukan evaluasi sebelumnya. Di sini kita akan melakukan evaluasi model di mana kita didapatkan outputnya itu sekitar 98,96%. Next.
Lalu kita melakukan plot nilai di mana dapat dilihat pada layar pada gambar sebelah kiri itu kita menampilkan linear loss dan validasi loss di mana dari plot tersebut itu menyatakan itu optimal berada di bawah 0,15 pada epoch 12. Kemudian ternyata terjadi overfitting dikarenakan terjadinya kenaikan validasi loss pada epoch 12. Lalu, gambar sebelah kanan itu merupakan akurasi dan validasi akurasi, di mana didapat pada akurasi di titik pertama terjadi kenaikan drastis, kemudian garis linear mulai stabil yang menandakan model yang kita latih tersebut itu sudah konvergen ke titik optimal, di mana didapat itu sekitar 0,975, yang mana akurasinya menjadi 97,5%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan output yang dihasilkan setelah kita melakukan CNN. Yang di kiri itu ada buah semangka ya. Itu di bawahnya itu kan ada satu persatu dalam kurung sama dengan itu epochnya. Nah, yang di bawahnya itu angka dalam kurungnya itu matriksnya, matriks konvolasinya. Itu terjadi kalau misalkan dengan situasi yang di PPT itu menunjukkan hasilnya 1 ya. Kalau misalkan 1 berarti dia prediksinya benar, jadi dia return outputnya gambar ini menunjukkan bahwa buah semangka. Kalau misalkan ada kasus lain kita masukin gambar lain, dia itu nanti dalam salah satu konvolasi matriksnya itu ada yang negatif, jadi hasilnya bakal jadi 0. Nah, nanti dia akan return bahwa gambar ini bukan merupakan buah semangka. Kalau yang di kanan sama aja sebenarnya. Tapi kita dengan menggunakan function yang sama, kita menggunakan else. Jadi kalau misalkan dia bukan semangka, jadi dia nge-return jeruk. Jadi nggak perlu 2 kali pengkodingan di CNN ini. Terus kalau yang bawahnya itu boleh perbesar nggak sih? Kekecilan. Nah, itu test loss-nya. Test loss itu kan ngelatih data dari data latih itu kan. Loss-nya 6%. Jadi termasuk bagus ya. Nah, akurasinya 98%. Jadi dari 2 gambar tersebut menghasilkan akurasi yang bagus. Udah sempurna. Lanjut sih. Jadi kesimpulan praktikum pada ANN dan CNN ini, kita tuh ngeimplementasiin kedua teori tersebut untuk mengklasifikasikan gambar buah semangka dan jeruk. Nah, pada ANN terdapat 954 gambar dengan 475 semangka dan 479 jeruk. Terus label semangka diinisiasi sebagai 1 dan label jeruk diinisiasi sebagai 2. Proses preprocessing dan peskalaan data dilakukan sebelum pelatihan model. Pada CNN, model dilatih dengan 15 epoch atau 15 lapisan dan validasi 10%. Untuk menghasilkan akurasi tes sebesar 98%. Plot ini menunjukkan bahwa model ANN dan CNN memiliki akurasi yang sebenarnya sangat baik. Meskipun CNN menunjukkan tanda-tanda overfitting pada epoch 12 atau lapisan ke-12. Evaluasi model CNN ini menghasilkan akurasi tes sebesar 98,96%. Secara keseluruhan, implementasi neural network ini berhasil mengklasifikasi buah semangka dan jeruk dengan tingkat akurasi yang sangat memuaskan. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin sekian presentasi dari kami, kelompok 7 RC dari praktikum PM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.